Shalom, jemaat Tuhan dikasihi. Puji Tuhan, luar biasa. Hari ini kita boleh berada di tempat ini karena kebaikan-kebaikan Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara, baik yang di rumah, yang di gereja, dimanapun kita berada saat ini, mari kita tetap mengucap syukur atas semua anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kita serahkan ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan. Memberikan kami kekuatan Tuhan, kesehatan Bapa. Kelimpahan yang begitu luar biasa Tuhan. Untuk menghadapi hari-hari ini Tuhan, kami butuh kekuatan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu Tuhan hari ini, mempersiapkan hati kami yang terbaik, jiwa kami yang terbaik untuk memuliakan nama-Mu, untuk bersyukur atas semua yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan, kami serahkan siap ibadah kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ibadah dan bersyukur. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya hari ini? Boleh memberikan tangan yang merasa anugerah Tuhan luar biasa atas hidup Bapak Ibu Saudara. Yang di rumah juga boleh memberikan tangan. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Ya, berikan senyum yang luar biasa, meskipun tidak kelihatan. Anggukkan saja kepalanya. Tuhan Yesus luar biasa. Ya. Yesus memberkati atas hidup kita, melimpah-limpah hari ini. Aku diberkati, aku dilimpahi. Amin. Setiamu, amin. Kasih setiamu nyata bagiku, berkebajikan dan setia bagiku. Kami telah satu limpahkan semuanya. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan dan setia bagiku. Salah satu limpahkan semuanya, ada anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati. Aku dilimpahi karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas segala anugerah Tuhan bagiku. Stop dulu man, stop dulu. Saya belum melihat Bapak Ibu Saudara yang mengekspresikan bahwa Tuhan memberkati kita dengan melimpah-limpah. Gerakan yang terbaik untuk buat setiap kebaikan Tuhan atas hidup kita. Mari kita pakai gerakan dengan penuh luar biasa dan penuh semangat. Itulah bukti bahwa kita benar-benar diberkati dan dilimpahi oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita pakai gerakan bersama-sama. Boleh ikuti kita yang di depan. Amin. Aku diberkati. Yes. Aku dilimpahi kata alasanku. Yang sini belum ya? Oh, Ibu Saudara mau pakai gerakan? Aku diberkati, aku
Amin. Untuk menyediakan aku diberkati, aku dilimpahi atas segala anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai rasa syukur kita bahwa Tuhan begitu luar biasa mengasihi kita. Mengasihi Bapak Ibu Saudara. Mari kita pujikan. Kami perlu Kau Tuhan. Amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Yes, terima kasih Tuhan. Amin. Mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru? Kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan.
Tuhan, kondisi tidak akan semakin membaik Tuhan. Kami tahu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menyertai kami Tuhan. Engkau sanggup menuntun kami Tuhan. Bapa, inilah kami dengan segala keterbatasan kami Tuhan. Kami tidak mengerti apa yang terjadi nanti di belakang Tuhan, di depan kami Tuhan. Tapi kami hanya percaya Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang luar biasa, yang bisa kami andalkan Tuhan. Setiap saat, setiap waktu Tuhan, kami hanya perlu Engkau Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang bisa kami andalkan Bapa. Engkau Tuhan yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami hanya boleh memilih Tuhan, tetap percaya atau tidak Tuhan. Tapi kami meyakini satu hal, bahwa firman-Mu ya dan amin Tuhan. Yang Kau perkatakan adalah ya dan amin Tuhan. Dan kami sungguh sangat percaya Tuhan. Engkau menyediakan jalan-jalan yang luar biasa buat kami. Di saat ini kami kehilangan pekerjaan. Mungkin kami saat ini kehilangan mata pencaharian. Mungkin kami saat ini harus di PHK Tuhan. Mungkin kami tidak tahu harus bagaimana Tuhan. Mungkin bisnis kami sedang meredup Tuhan. Mungkin usaha kami sedang tidak labil Tuhan. Mungkin penghasilan kami hanya minim-minim saja Tuhan. Mungkin kami hanya masuk kerja hanya hitungan hari Tuhan. Karena kami harus di sistem oglang Tuhan. Pembatasan sosial Tuhan skala besar boleh dikerjakan secara manusia. Tetapi kuasa-Mu tidak pernah membatasi Tuhan. Berkat-berkat yang akan Kau curahkan, yang Kau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Karena kuasa-Mu tak pernah terbatas Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mengimani Tuhan. Masa depan kami indah Tuhan. Masa depan kami cerah Tuhan. Damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudara, Engkau yang di rumah, Engkau yang di gereja, dimanapun Kau berada saat ini, mari kita mengimani bersama-sama bahwa hanya Tuhan yang kita andalkan, satu-satunya yang Allah yang patut kita andalkan. Dialah yang setia dari waktu ke waktu, yang sanggup mengerjakan segala sesuatu untuk hidup kita, karena Dialah yang tak terbatas. Amin. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan.
bersama-sama. Terus katakan, Engkau satu-satunya yang kuandalkan, Engkau satu-satunya yang ku percaya. Saya rindu di ujung pujian penyembahan kita pagi hari ini. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Jadikan lagu ini satu pengharapan bagi. Seperti satu doa yang dinaikkan oleh Yesus di ujung penderitaannya di kayu salib. Eli, Eli, lama sabachthani. Satu doa yang dinaikkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Doa Ayelet Sahar. Doa permohonan untuk terbitnya sang fajar pagi. Kelam hitam gerhana matahari boleh menutup sepanjang hari di Yerusalem. Seperti halnya juga hari-hari ini yang kita hadapi. Begitu kelam apa yang ada di depan kita. Tapi mari pagi ini sebelum berkat firman Tuhan ditabur, kita naikkan doa permohonan yang sama. Satu-satunya yang sama-sama. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, Tetap percaya, sumber kedamaian. tetap percaya Roh Kudus ada di hatimu, menolong engkau, menyertai engkau, menuntun engkau. Yang ku andalkan, satu-satunya yang ku Roh Kudus terus engkau menjamah setiap kami. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Saya rindu jemaat saja. Tuhan pemulihku. Jemaat saja katakan, satu-satunya engkau Tuhan. Amin. Amin. Pengharapan kami, kekuatan kami, pertolongan kami datangnya dari atas, datangnya dari Engkau. Engkau sudah menolong, Engkau pasti menolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi katakan, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemberkatiku. Tangkap dengan imanmu. Tangkap dengan imanmu. Sekali lagi yang percaya, katakan dengan imanmu, dengan keyakinanmu. Tuhan memberkati, Yes. Tuhan penyembuh, Amin. Tuhan. Kita mau berikan kemuliaan bagi Allah kita yang terbesar. Lebih dahsyat lagi bagi Dia, lebih lagi bagi Dia, lebih lagi bagi Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya terima, yang percaya tangkap, yang terima, rasakan hadirat Tuhan menyertai engkau, menuntun engkau, memberkati engkau, memulihkan engkau, menyegarkan engkau. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami yang tiada pernah putus-putusnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Tiba waktunya Engkau memberkati setiap kami dengan taburan firman-Mu. Sucikan, kuduskan hati kami, roh kami, untuk jadi tanah hati yang baik, untuk Engkau semaikan benih firman-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya, yang sepakat sama-sama kita aminkan bersama. Amin. Sekali lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus segala pujian kemuliaan kita persembahkan. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat tim pemuji yang sudah begitu memberkati kita. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat kita kembali berjumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tidak pernah bosan-bosannya bagi saya untuk terus mengingatkan panjenengan sekalian, tetap jaga pola pikir kita, jaga pola makan kita, jam-jam istirahat kita, dan terus patuhi prokes, protokol kesehatan COVID-19 dengan terus tetap cuci tangan kemanapun panjenengan tindak, pakai masker, pakai face shield kemanapun panjenengan tindak. Dan ada satu obat baru yang saya percaya sebetulnya sudah Tuhan berikan jauh-jauh hari. Satu obat yang hari ini terbukti begitu luar biasa dibutuhkan. Tidak saja bagi kita yang sehat, lebih-lebih bagi mereka yang sudah terpapar dan terbaring di rumah sakit, obat ini yang diberikan oleh firman Tuhan begitu amat sangat manjur. Amsal 15 ayat 13 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ternyata hati yang gembira itu meningkatkan imunitas kita, meningkatkan kekebalan kita. Sehingga apapun yang ada pada kita hari-hari ini, saya percaya kita akan terus semangat. Tetap semangat menghadapi hidup ini. Yang sepakat katakan amin. Kepada saya diberikan sebuah judul firman Tuhan pada pagi hari ini. Jangan jadi dingin di tengah dunia yang semakin panas. Apabila panjenengan sekalian membaca, menyimak, memahami Injil yang kita punya, Alkitab yang kita punya ini, kita akan ketemu dua pasal di dalam Injil Matius, yaitu pasal yang ke-24 dan 25 yang berbicara tentang hal yang sama, hal mengenai akhir zaman. Judul perikop besarnya tertulis khotbah tentang akhir zaman. Dan di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12, mari bersama kita baca. Ada satu tanda, ada satu ciri bahwa hari-hari di akhir zaman ini kita menghadapi satu ciri, satu tanda yang sudah ada, sudah terjadi dan terus akan terjadi hari-hari yang ke depan. Saya bacakan ayat ini bagi panjenengan sekalian. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Akhir zaman ditandai adanya suatu kedurhakaan. Dan di tengah kedurhakaan yang makin bertambah-tambah, tantangan hidup yang semakin menjepit, muncul satu tanda yang bernama kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dingin diambil dari bahasa Yunani. Kata dingin di Alkitab yang kita punya ini diambil dari bahasa Yunani, dari kata pesugo. Pesugo bukan berarti dingin yang tiba-tiba, sekonyong-konyong, ujuk-ujuk mak bedunduk, dingin dan membeku. Tapi dingin di sini adalah satu proses, satu fase step by step menuju dingin, terus dingin, semakin dingin dan akhirnya membeku. Kata pesugo ini diambil dari sebuah istilah olahraga. Beberapa waktu yang lalu saya sering tiap pagi masuk ke pusat kebugaran hanya untuk sekedar bakar kalori. Saya pakai alat treadmill itu, berjalan gak lama, sekitar 20-an menit. Ketika tubuh ini sudah mulai panas, degup jantung sudah mulai kencang,
dan waktu durasi 20 menit habis, tidak serta-merta alat itu berhenti, stuck. Tapi muncul 5 menit tambahan, injury time. Kecepatan saya yang maksimal berkurang sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya habis 5 menit waktu cooling down itu, mesin itu berhenti dengan tiba-tiba dan saya pun berhenti berjalan. Tidak bisa serta-merta tubuh yang panas berhenti. Sekonyong-konyong jongkok, duduk, bahasa Jawanya kelekaran untuk melepas lelah. Amat sangat tidak dianjurkan dan amat sangat berbahaya bagi panjenengan sekalian yang aktif berolahraga. Seringkali terjadi para gowes-goweser yang ada hari-hari ini jatuh sakit bahkan fatal, meninggal dunia. Karena apa? Secara tiba-tiba tubuh yang sudah panas karena kecapean mungkin berhenti duduk dan istirahat total. Degup jantung yang begitu keras berdenyut tiba-tiba berhenti, itu membahayakan bagimu dan bagiku. Dibutuhkan apa yang disebut cooling down, pendinginan. Seperti halnya kita akan memulai olahraga dibutuhkan stretching, peregangan. Dibutuhkan warming up, pemanasan supaya otot sendi-sendi tubuh yang dingin ini menjadi hangat. Demikian juga sebaliknya, ketika tubuh yang sudah panas ini dibutuhkan apa yang namanya cooling down supaya tidak kaget. Supaya apa? Sendi otot kita tidak lalu menjadi kaku. Dibutuhkan pendinginan. Contoh yang kedua ketika kita memasukkan air hangat, sebaskom, seringkot, serantang ke dalam sebuah mesin pendingin, freezer. Tidak serta-merta air dalam baskom itu ketika kita masukkan, kita tutup pintu, kita buka, tiba-tiba sudah membatu. Tidak. Dibutuhkan proses. Dingin, terus dingin. Semakin dingin lewat beberapa jam kemudian air hangat itu menjadi dingin dan akhirnya menjadi beku. Dan seperti itulah yang hari-hari ini terjadi bagi engkau dan saya, kebanyakan umat Tuhan. Firman Tuhan berkata, kebanyakan umat Tuhan orang yang percaya kasihnya menjadi dingin. Padahal di dalam situasi, kondisi seperti ini dibutuhkan kasih. Roh yang tetap membara, berkobar, berapi-api. Hari-hari ini, setahun ini, kita sudah memasuki pandemi yang tidak pernah kita sangka, kita duga akan berakibat begitu mengerikan. Seluruh aspek kehidupan, sosial, ekonomi, goncang. Banyak bapak-bapak, kepala-kepala rumah tangga yang harus kehilangan mata pencarian, harus kehilangan gantungan hidupnya di PHK. 2-3 tahun yang lalu ada sebuah fenomena yang begitu luar biasa. Grab, Gojek. Berlomba-lomba. Mereka ikut masuk sebagai anggota Grab. Kredit mobil. Ratusan bahkan ribuan mobil. Di Jogja ada lebih dari 20.000 anggota Grab yang ada di kota Jogja dan sekitarnya. Anda bisa bayangkan begitu luar biasanya fenomena Grab pada waktu itu. Sudah tidak mikir lagi angsurannya berapa, yang penting ikut Grab, bulanannya bisa tercukupi, ambil. Tapi hari-hari ini berhenti, stuck. Bagaimana cara bayarnya? Akhirnya mobil harus masuk ke leasing, ditarik. Efeknya bukan hanya kepada pelaku usaha Grab, tetapi kepada orang-orang yang punya uang, businessman. Leasing begitu terkapar gegara pandemi ini. Dan baru kemarin kita juga mendengar Sriwijaya Air nyemplung setelah 4 menit tinggal landas. Hari-hari ini kita begitu mendengar, melihat goncangan-goncangan yang terjadi, yang menggoncangkan rohmu, menggoncangkan imanmu. Tiap saat, tiap waktu ibarat gelas kita dikocok-kocok, di-shake. Kalau engkau dan saya tidak punya kasih yang membara, roh yang berkobar-kobar, justru turun, justru dingin, justru membeku, engkau dan saya akan dilibas
oleh gilanya zaman ini. Saya yakin, saya percaya. Pandemi ini ada ujung dan pangkalnya. Ada titik akhirnya. Semesta butuh hujan badai supaya engkau dan saya di siang hari bolong boleh melihat indahnya pelangi. Yang menangkap, yang percaya katakan amin. Inilah badai hidup yang harus kita hadapi. Dan saya yakin waktunya akan tiba. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekali lagi engkau dan saya akan melihat indahnya pelangi. Asal engkau tetap menanti-nantikan Tuhan. Rohmu, kasihmu tetap berkobar, berapi-api menghadapi goncangan-goncangan hidup ini. Dan Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ke 5, memberikan poin-poin kepada engkau dan saya, tanda-tanda, ciri-ciri di akhir zaman ini. Kita buka 2 Timotius ayat pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 5. Saya bacakan ayat ini dan Bapak Ibu simak poin-poin ciri-ciri yang akan saya bacakan. Judul perikop keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Dengan jelas dikatakan ciri-ciri akhir zaman sudah ada dan terus ada sampai nanti Yesus datang yang kali kedua. Dan itu sudah benar-benar kita lihat hari-hari ini. Kembali ke Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12. Simak baik-baik ujung kalimat di ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Perhatikan kalimat pendek, kebanyakan kasih, kebanyakan orang akan menjadi dingin. Simak frasa, simak anak kalimat kebanyakan. Kebanyakan di sini bukan berarti kelebihan. Orang Jawa bilang keluwian, kakean, boten. Tapi kebanyakan di sini berarti mayoritas. Sebagian besar orang-orang percaya justru kasihnya menjadi dingin. Allah seringkali memberikan satu perumpamaan. Hubungan relationship antara Allah dengan manusia seringkali diumpamakan hubungan intim sepasang suami istri. Kita bisa cek hidupmu, hidupku sedang ada pada tataran di mana? Tataran seperti apa? Masih panaskah? Masih umupkah kata orang Solo? Atau sudah mulai tawar? Sudah mulai dingin? Bahkan sudah mulai membeku. Saya akan sajikan 5 hal di mana akan menjadi satu parameter bagi engkau dan saya untuk menjadi satu cek. Kita ada di mana hari ini? Yang pertama, ciri umat Tuhan yang sedang mengalami cooling down. Yang pertama, minat bersekutu dengan Tuhan tidak ada lagi. Dulu, waktu pacaran, ndek ben,
Kata anak kekinian, zaman semongko. Gak ketemu sehari saja, aduh kangen. Yang ada di otak pikiran kita hanya kangen, pengen jumpa, pengen ketemu. Sudah ketemu, muter-muter kota Solo, ngukur jalan, jajan sana, jajan sini. Mau belok ke gang rumahnya, aduh kok cepet banget. Padahal sudah waktu menunjukkan sejam 10 malam waktunya pulang. Ada satu kerinduan untuk terus ketemu, terus jumpa. Hari ini ketemu, besok paginya sudah kangen, muntup-muntup lagi pengen ketemu. Itulah cinta, kasih yang sedang membara. Hari ini pripun? Si suami mungkin lihat istrinya sepet, tiap hari cuman dasteran. Jam 9 masih upyak di dapur, belum mandi dan sebagainya. Aduh, bulu ketek seminggu 2 minggu lupa yang nyukur. Aduh sepet, kenapa dulu aku begitu cinta? Apakah aku pakai kacamata double 5 sehingga gak bisa lihat wujudnya sekarang seperti ini? Dulu kok begitu aku terpikat. Istrinya juga mungkin batin. Suamiku apakah dulu melet diriku ya? Sekarang kelihatan cuman jeleknya. Sudah hitam, caking, hidup lagi. Sepat lihat. Karena apa? Cintanya, kasihnya sudah turun. Mulai tawar, mulai suatu masakan amat sangat tidak nikmat ketika disajikan dalam kondisi yang dingin. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, 15-20 tahun yang lalu ketika gereja belum seperti ini. Kita berdoa malam di sudut ruangan ini. Zaman mungkin Mas Timbul masih ingat, Mas Andri, Mas Apul, Mas Thomas, kita berdoa malam sampai subuh. Selepas doa malam, subuh-subuh itu kita dolan ke Proliman Banjarsari menikmati gudeg ceker. Enak, nikmat karena disajikan hangat. Sampai-sampai kucing yang metongkrong di gudeg cekernya Bu Edi menanti penuh belas kasih, menanti penuh harap. Siapa tahu diberikan sisa remah-remah yang kita makan, tetapi apa lacur. Jangankan sisa kulit daging diceker. Si kucing hanya sanggup mengendus-endus dengan wajah roman muka yang kecewa. Tidak ada lagi ceker yang bisa dinikmati. Mengapa? Begitu luar biasanya jemaat Bait Kudus menikmati ceker. Sampai-sampai disesep-sesep habis sari-sarinya ceker itu. Mengapa? Nikmat, enak, disajikan saat hangat. Kalau mungkin 2000 tahun yang lalu Yesus hadir di kota Solo. Yesus ada, eksis di kota Solo. Maka satu kisah, 5 roti dan 2 ekor ikan. Sisa 12 bakul mungkin tidak akan terjadi ketika rasul-rasulnya adalah jemaat Bait Kudus. Habis, sisa tiada sisa, licin tandas. Itulah jemaat Bait Kudus. Saya bersyukur buat segala suasana hati yang tetap ada menghiasi hidup saya. Dan di lain waktu, di lain kesempatan saya dengan istri saya dolan ke tempat yang sama, menikmati ceker yang sama. Gaduh ceker di sana. Aduh enaknya anget. Bawa pulang 1 bungkus. Malam-malam masukin ke kulkas. Besok pagi bayangan saya. Tinggal buka, nikmati itu ceker. Saya buka itu bitingi pun apa yang terjadi? Jendel, beku. Dilihat, aduh gak enak, gak nikmat lagi. Karena apa? Dingin, membeku. Suami istri yang sudah dingin, gak enak lagi, gak nikmat lagi. Demikian juga hubungan kita dengan Bapa di sorga. Dibutuhkan kasih yang terus panas,
terus panas. Roh yang berkobar-kobar apapun kondisimu hari-hari ini. Miliki kasih, miliki roh yang terus berkobar-kobar. Yang kedua, tidak ada selera baca firman. Dulu waktu pacaran, Dek Ben, zaman semongko kata anak kekinian. Terima surat cinta, aduh senengnya minta ampun. Anak-anak sekarang gak kenal itu surat menyurat. Gak kenal itu namanya nulis surat cinta. Saya mengalaminya. 3 bulan istri saya ada di Brunei. Dan komunikasi yang paling murah meriah adalah nulis surat. Anda bayangkan, telepon 1 bulan habis 1 juta zaman segitu. Mahal. Yang paling ngirit, yang paling murah, tulis surat, belum ada SMS, apalagi WA. Telepon masih digital, model kuno, model jadul, handphone yang ada waktu itu. Kita terbatasi oleh komunikasi. Yang paling menyenangkan adalah tulis surat. 3 bulan di sana, surat yang saya kirim, Bapak Ibu tahu, beratnya hampir lebih 2 on. Tapi apa balasan istri saya kepada saya? Saya ngirim 2-3 amplop yang datang selembar. Paling banter 2 lembar. Tapi cukup dan amat sangat mengobati rindu hati saya. Kemanapun saya pergi, surat saya bawa. Saya gembol di saku belakang saya atau mungkin masuk ke dalam dompet saya. Kemanapun saya pergi ada waktu luang baca. Bahkan di rumah ada satu kebiasaan baru. Baca surat cinta. Isinya itu aja. Isinya melulu itu sebelum datang surat yang baru isinya ya itu saja. Tetapi tidak pernah saya bosan untuk membacanya. Sampai-sampai ke kamar mandi pun, ke toilet pun baca surat cinta. Tapi sekarang saudaraku, apakah itu masih ada di dalam hidupmu dan saya? Yuk baca 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 22 dan 23. Saya bacakan ayat ini bagi panjenengan sekalian. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Konteks ayat ini bertutur tentang Saul yang tidak taat akan perintah Allah lewat Samuel. Saul harus membumi hanguskan seluruh penduduk Amalek. Tetapi yang Saul katakan, Saul perbuat adalah dia menyimpan. Dia menyingkirkan apa-apa yang dia pandang baik. Dia pandang luar biasa. Contohnya sapi, lembu, kambing, domba yang gemuk, tambun. Dia sisihkan. Padahal firman Tuhan berkata, hancurkan. Bumi hanguskan semua. Tidak ada yang tersisa. Dan diketemukanlah apa yang Saul sisihkan. Dan itu membuat Samuel murka. Simak kata-kata. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Datangnya surat cinta itu begitu dinanti, ditunggu. Apa arti ayat ini? Saya terima sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Satu saat hamba Tuhan ini sedang nonton acara pertandingan sepak bola. Sudah jelang menit-menit terakhir. Seru-serunya. Serangan silih berganti. Tiba-tiba suara hatinya diketuk dengan keras oleh Roh Kudus. Masuk kamar. Aku butuh engkau bersekutu menyembah aku. Tuhan, waktunya sebentar lagi.
Tinggal beberapa saat masuk injury time, waktu tambahan, baru seru-serunya. Jangankan 10-15 menit bersekutu, nanti kalau acara sepak bola ini rampung kelar. 1 jam seperti biasa, 2 jam seperti biasa, aku akan bersekutu kepadamu. Kan tenang, gak ada tanggungan, gak ada sesuatu yang membuat kita penasaran. Acara televisi sudah rampung, acara keluarga sudah selesai. Itu maunya hamba Tuhan ini, menawar kepada Tuhan, memberikan satu sogokan kepada Tuhan. Oke, selesai. Ketika acara pertandingan rampung, si hamba Tuhan ini masuk ke kamar mandi, cuci tangan, cuci kaki, bersih diri, siap untuk masuk ke kamar menyembah Tuhan. Apa yang terjadi? Muncul suara Roh Kudus begitu kuat di dalam hatinya. Aku tidak butuh kuantitimu. Aku tidak butuh berapa besar, berapa waktu yang kau berikan bagiku. Tapi yang aku minta hanya ketaatanmu. Mendengar itu lebih baik daripada korban sembelihan. Dengar-dengaran itu lebih baik daripada lemak korban bakaran. Bukan waktu yang dengan durasi yang panjang yang Tuhan inginkan. Tapi ketaatanmu, ketaatanku. Dengar-dengaran itu yang Tuhan butuhkan. Itu yang Tuhan mau atas hidupmu dan hidupku. Ada satu kerinduan untuk kita tetap bersekutu. Baca firman. Kalau niat hati untuk baca firman sudah mulai turun, bahkan sudah tidak ada lagi, engkau sedang mengalami apa yang namanya cooling down. Tawar hati dingin. Yang ketiga, kerinduan ibadah minim sekali. Dulu zaman pacaran, dek ben zaman pacaran, zaman semongko ketika hari sudah menunjukkan Sabtu, nanti malam ngapel. Jam 5 sudah melitit, ganteng, sisiran klimis. Kalau sekarang saya mau klimis bagaimana, gak ada yang disisir. Setrikaan bajunya begitu rapi, parfumnya aduh 1/4 botol habis. Karena apa? Mau ketemu pujaan hati. Mazmur 122. Mazmur 122. Ayat yang pertama, ini gambaran orang yang sedang jatuh cinta. Ayat yang pertama, nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mari kita pergi ke rumah pacar kita. Jerandal. Hari yang ditunggu, waktu yang ditunggu, zaman semongko waktu itu, hari-hari ini adakah itu tetap ada di hatimu? Minggu lagi, ibadah lagi, latihan lagi. Waktu kok cepat berlalu, kok ketemunya minggu lagi, ibadah lagi. Bapak Ibu Saudara, jujur saya mau berkata kepada panjenengan sekalian. Saya sempat mengalami fase seperti ini. Ketika awal-awal COVID ini terjadi, saya menjadi orang yang membenarkan. Saya menjadi orang yang melegalkan tidak ibadah. Itu satu kewajaran. Karena apa? COVID. Karena apa? COVID. Saya membenarkan. Mumpung gereja sedang tutup. Mumpung gereja sedang dibatasi kehadirannya. Gak usah ke gereja. Padahal saya merasa sehat. Usia saya masih produktif. Saya pun kemana-mana masih bebas.
kerja, kemana-mana masih bebas, ke pasar, ke mall masih bebas. Tapi mengapa hanya untuk ke gereja? Saya was-was, saya takut dan saya membenarkan kemalasan saya atas dasar prokes COVID. Saya berbicara ini menunjuk diri saya, bukan orang lain. Jujur, panjenengan saya ini sejatinya selama kurun waktu hampir 1 tahun ini pasti sudah terpapar COVID. Kita nggak ngerti kita mau jalan kemana. Kita mau ketemu siapa, kumpul dengan siapa. Tapi karena daya tahan tubuhmu, imunitasmu baik, engkau masih ada hari ini dengan sehat. Tapi saya yakin, saya percaya, engkau dan saya sudah pernah terpapar itu COVID. Siapa yang bisa lihat virus flu yang ada? Tapi karena daya tahan tubuhmu yang baik, engkau tidak mengalami apa yang namanya terpapar COVID dengan menimbulkan sesuatu yang parah. Ketika engkau dan saya mulai membenarkan, mumpung COVID, ke gerejanya nanti dulu. Usia masih produktif, ke gerejanya mengko wae. Malas dibenarkan karena prokes COVID. Padahal jangan sepelekan ibadah kita seperti ini. Buka Keluaran pasal yang ke-23. Keluaran pasal yang ke-23. Ayat yang ke-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan ini tidak berkata demikian, tetapi kamu sewajarnya, sewajibnya, alangkah baiknya. Boten, tidak. Tetapi firman Tuhan ini berkata, tetapi kamu harus wajib beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Yang mengerti sepakat katakan amin. Lanjut buka 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat. Ayat yang ke-7b mulai kita baca sampai ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7b. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kita datang ke tempat ini, di mana kiri, kanan, muka, belakang kita adalah orang-orang yang rindu beribadah, rindu menyembah. Atmosfer ruangan di tempat ini berbeda ketika engkau tidak hadir ke satu tempat untuk bersekutu, beribadah bersama-sama. Dan kegunaan, fungsi, impact dari ibadah tidak saja kita rasakan hari ini. Terlebih firman Tuhan berkata akan kita rasakan nanti. Seperti orang yang masuk ke pusat-pusat kebugaran untuk latihan beban. Tidak serta-merta seminggu latihan beban, tiba-tiba masa ototnya mengembang begitu hebat. Tidak bisa. Bertahun-tahun. Continue, berkesinambungan. Terus menerus, tekun sampai titiknya nanti. Kita melihat lengan kita begitu berotot. Dada kita begitu berotot, kaki kita begitu berotot kuat. Karena apa? Setiap hari kita melatih tubuh ini dengan latihan beban. Firman Tuhan berkata, latihlah engkau untuk beribadah. Karena ibadah itu besar gunanya. Fungsinya tidak hanya untuk hari ini, untuk nanti. Ketika engkau menghadapi goncangan demi goncangan, roh yang ada padamu itu akan membawa engkau kuat, terus kuat, semakin kuat. Jangan sepelekan, jangan tinggalkan ibadahmu. Kalau engkau sudah merasa malas, engkau sudah merasa enggak senang untuk datang ke tempat ini untuk beribadah, hati-hati.
engkau sedang mengalami apa yang disebut cooling down, pendinginan. Yang keempat, suka melontarkan kritik dan kecaman. Dulu waktu pacaran, Dek Ben, zaman semongko, pacar kita mau pakai baju model apa saja, mau berias seperti apa saja, komentar kita cuma satu, cantik. Manisnya minta ampun. Menunggu setengah jam, 3/4 jam, menunggu pacar kita mandi dan berias pun satu waktu yang enteng untuk kita jalan. Tapi hari ini baru nyemplung ke kamar mandi 5 menit, sudah dodok-dodok, cepetan, telat. Karena hati mulai tawar. Cintanya mulai tawar. Istri berhias begitu cantiknya, dipandang sebelah mata pun tidak. Yang ada, aduh bajumu kok seperti itu, sepatumu mau pakai yang lain padahal sudah matching. Karena hati sudah mulai tawar. Kasih mulai dingin. Ketemu jemaat di gereja adanya cuman salah. Ketemu pelayan di Tuhan, pelayanan di gereja ketemunya melayani kok seperti itu. Enggak benar. Pak pendetanya khotbah dikritik bukan berarti gereja alergi terhadap kritikan, boten. Tapi kritik kecaman diberikan untuk menjatuhkan karena apa? Semua dipandang salah, semua dipandang keliru. Kalau ada jemaat di tempat ini mungkin engkau atau saya yang di depan kita semuanya serba salah. Hati-hati, mungkin engkau dan saya sedang mengalami apa yang disebut cooling down. Pendinginan. Yang terakhir, ciri yang terakhir, tidak ada pemberian kasih. Zaman pacaran, gak usah diminta. Dik butuh apa, pengen apa. Gak usah minta. Ini waktunya pacarku yareh ulang tahun. Sudah disiapkan kadonya. Tapi hari-hari ini duweku, punyaku, kamu ya punyaku. Gak ada pemberian kasih. Semua milikku. Gajine bojoku ya duweku. Gajiku apalagi. Demikian juga kita jemaat di tempat ini. Tidak ada lagi tangan yang memberi. Memberi bukan hanya pada kotak-kotak yang tersedia. Tapi pada sesama kita. Tetangga kanan kiri kita. Tidak ada lagi tangan yang memberi. Tangan kiri tidak melihat. Yang kita beri, maaf kita harus ingat. Hanya ada satu tabungan. Satu buku simpedes, satu buku tahapan yang saldonya tidak akan pernah lekang oleh zaman. Adanya di bank surga. Ketika tanganmu memberi 1 kilo, 2 kilo beras, 1 kilo, 2 kilo gula kepada sesamamu. Kita sedang mengirim batu bata ke surga untuk membangun rumah kita, yang sepakat katakan amin. Ketika tanganmu memberi, tangan kananmu memberi, tanpa tangan kirimu melihat. Beberapa pak Indomie, beberapa lembar uang 50 ribuan. Engkau sedang mengirim semen ke surga untuk sedang membangun rumah-rumahmu, yang sepakat katakan amin. Tapi ketika engkau sudah tidak ada pemberian lagi, hati-hati, engkau sedang mengalami cooling down. Apa yang terjadi ketika terus dingin, semakin dingin, semakin dingin, dan terus dingin ada di lemari pendingin. Apa yang terjadi? Kasihmu, rohmu beku, membatu sekeras beton. Es batu kalau berusia berminggu-minggu di lemari es jadi bening.
menandakan es batu itu menjadi amat sangat keras. Kalau rohmu, kasihmu dibiarkan dingin terus dengan ciri-ciri yang sudah saya sampaikan, satu saat engkau dan saya akan membatu, membeku. Dan sulit, semakin sulit untuk kita kembali dinikmati menjadi air yang menyegarkan. Harus butuh waktu yang lama untuk engkau dan saya menghangatkan kembali hati ini, kasih ini. Sebelum itu terjadi, ayo cepat. Ayo, belum ada waktu terlambat. Hangatkan lagi rohmu. Hangatkan lagi kasihmu. Berkobar-kobar lagi. Saya mau berikan kepada penjenengan sekalian satu kenyataan. Mengapa roh kasih itu tidak boleh dingin dan terus dingin. Baca Wahyu pasal yang ke-9. Wahyu pasal yang ke-9. Ayat 20 hingga 21. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat. Dan perbuatan tangan mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan dan pencurian. Ketika rohmu terus dingin, engkau tidak mau segera keluar dari komunitasmu yang salah, keluar dari cara hidupmu yang salah, maka itu akan menjadi satu habit, satu kebiasaan. Engkau sudah tidak lagi merasa itu satu hal yang berdosa ketika engkau melakukan hal-hal seperti itu. Ketika engkau dan saya tidak ambil satu sikap yang radikal keluar, kita akan seperti ini, membeku, membatu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan supaya roh kita kembali berkobar, kembali menyala. Hati kita, kasih kita kembali menyala-nyala. Kita akan belajar 3 hal, 3 R, 3 R. R yang pertama adalah remember. Ingat, kita pernah punya masa lalu yang begitu indah dengan pacar kita, dengan kekasih kita. Begitu intimnya kita dengan kekasih kita. Kalau hari ini hatimu sudah mulai tawar, rohmu sudah mulai tawar untuk bersekutu dengan Allah kita. Ingat, dulu tangannya sudah menolong hidupmu. Dulu hidupmu sudah diangkat sedemikian rupa. Ingat. Engkau berharga di matanya, yang sepakat katakan amin. Engkau dan saya adalah biji matanya, kepunyaannya. Ingat, tangannya tidak pernah kurang panjang untuk menolong engkau. Telinganya tidak pernah kurang peka untuk mendengar doa-doamu. Ingat, besok, lusa, selamanya pun kasihnya tetap kasih yang sama. Ketika kita mulai mengingat kembali memori-memori yang indah bersama Tuhan, roh kita akan dibangun. Roh kita akan dibangun. Yang kedua, R yang kedua, repent, bertobatlah. Ini satu ayat favorit bagi saya. 2 Tawarik pasal yang ke-7, ayat yang ke-14. Ayat ini berkata, dan umatku yang atas namanya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan mereka. Ketika hatimu, kasihmu, rohmu sudah mulai dingin, dosa adalah sudah merupakan satu habit bagimu, kebiasaan bagimu. Firman Tuhan berkata, berbalik, bertobatlah, ambil satu langkah besar, satu langkah radikal, satu langkah berani untuk keluar dari habitmu, komunitasmu, dosamu, untuk keluar dari lemari pendingin, kulkas, freezermu,
Supaya apa? Air yang sudah membatu itu kembali mencair dan bisa dinikmati kembali. Ambil langkah yang berani. Bertobat. Bertobat. Yang terakhir, rindu. Lakukan lagi. Yang dulu zaman kita berpacaran. Yang dulu ketika roh kita masih hangat, masih panas, rajin beribadah, rajin bersekutu, baca firman. Lakukan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi, terus lakukan lagi. Tidak pernah bosan-bosannya saya ajak panjenengan sekalian, ayo ini makanan rohani kita. Sehari 2-3 pasal, wajib hukumnya engkau dan saya baca. Sudah khatam, ulang lagi. Ulang lagi. Apakah panjenengan pernah bosan untuk sarapan? Apakah panjenengan pernah bosan untuk makan siang? Makan malam? Gak pernah kan? Selama 50-60 tahun usiamu gak pernah tahu engkau bosan untuk makan? Karena itu kebutuhan hidupmu. Jangan pernah bosan untuk baca firman. Karena inilah kebutuhan rohanimu dan rohaniku. Kelihatannya hanya sekedar tulisan. Tapi roh yang menuntun yang ada di dalam setiap kata-kata yang terkandung di dalamnya. Itu akan menguatkan rohmu. Menguatkan rohmu. Baca firman. Baca firman. Urut dari Kejadian sampai Wahyu. Terus baca. Baca. 1 Timotius 4 ayat 7-8b tadi berkata. Ibadah, bersekutu penting bukan hanya untuk hari ini. Tapi nanti. Seperti hari-hari ini. Ketika goncangan-goncangan begitu kuat, firman akan menuntun rohmu, membuat kasihmu terus menyala, terus menyala, terus menyala. Yang sepakat lambaikan tangan kananmu, lambaikan tangan kananmu dan katakan amin, katakan amin, katakan amin. Kesimpulannya, saya undang petugas mimbar untuk bisa melayani kita. Peliharalah kasih mula-mula kita dengan Tuhan. Sehingga perkenanan Tuhan, kemuliaan dan kehadirannya nyata dalam hidupmu. Soli Deo Glory, Tuhan Yesus memberkati. Inilah yang kami rindukan ya Tuhan. Merenungkan setiap firman-Mu, setiap perkataan-Mu untuk menjadikan kami kuat, terus kuat dan semakin kuat. Kami rindu ya Bapa. Hati kami yang mungkin sudah mulai tawar. Roh kami yang sudah mulai dingin. Kasih kami yang sudah mulai dingin. Engkau hangatkan kembali. Engkau panaskan kembali. Supaya api yang sudah mulai mulai padam itu boleh kembali menyala, menyala, terus membesar, semakin membesar, bahkan berkobar-kobar di dalam hidup kami. Karena kami tahu tantangan yang kami hadapi hari-hari ke depan bukanlah tantangan yang semakin mudah. Tapi tantangan yang semakin sulit, yang siap menjepit hidup kami. Kami butuh Engkau Bapa. Kami butuh roh yang kuat. Kami butuh kasih yang terus panas. Menghadapi dunia yang semakin panas, bergejolak dan bergolak ini. Kami butuh Engkau Bapa. Mampukan setiap kami. Mampukan setiap roh kami. Untuk kami keluar dari habit kami. Kebiasaan kami yang sudah dingin ini Bapa. Mampukan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Untuk roh kami kembali seperti yang Engkau inginkan ya Bapa.
bangkit berdiri bersama-sama. Ya Tuhan, Aku hendak bernyanyi bagimu berikan kami roh yang baru, selama kasih yang baru itu Bapa. hidup. Aku hendak bermazmur bagimu Haleluya. selagi ku Sama-sama. ada. Ya masih. Syarara malas sendirian darah malas sanaya. Kepadamu biarlah manis kau dengar. Tuhan, manis kau dengar. Tuhan dan hati bersama-sama. Angkat suaramu, angkat hatimu, angkat tanganmu tinggi, katakan urapi setiap kami, sentuh setiap hati kami Bapa, penuhi kami dengan roh kudus-Mu, curahkan roh-Mu atas kami Bapa. Biarlah roh kami menyala-nyala, biarlah roh kami terus menyala-nyala, menyala-nyala di dalam Engkau Bapa. Kau dengar Tuhan. Pastor Basman di atas. Bahwa setiap kami hari ini sadar Tuhan atas keberadaan kami, jatuh bangunnya rohani kami, bukan orang lain yang menentukan tetapi diri kami sendiri Tuhan. Tuhan, firman-Mu mengubahkan, firman-Mu Tuhan mencelikkan mata hati kami Tuhan. Dengan hari ini kami bersyukur buat anugerah, ibadah, sukacita dalam Tuhan, dan kami tetap ada hari ini sebagaimana hari ini kami berada Tuhan. Tidak kurang suatu apapun, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang meneguhkan dan juga membawa kami semakin hari semakin mendekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus buat segala kebaikan Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang percaya bersama Tuhan begitu baik, katakan amin bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Silakan saudara duduk. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu.
Tetap semangat. Amin, tetap semangat. Kondisinya meskipun mendung ya, tapi Anda saudara beribadah dengan cukup luar biasa ya. Puji Tuhan. Kita akan berdoa. Doa pertama kita berdoa untuk jemaat Tuhan, nanti diwakili oleh Ibu Maya. Kita berdoa supaya jemaat kokoh kuat dalam Tuhan menghadapi pandemi ini, dan juga saya percaya perkataan kita di tahun 2021. Ayo kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3. Tahun anugerah baru, tahun berkat baru, tahun mujizat baru setiap pagi. Setiap pagi, jadi setiap hari ada mujizat, ada anugerah, ada berkat Tuhan yang menyertai. Siapa yang merasa bahwa setiap pagi Tuhan menyertai? Puji Tuhan. Anda bisa ya pergi kemana saja, Tuhan sertai kita, Tuhan lindungi kita, Tuhan jagai kita ya. Nanti Mbak Maya berdoa untuk ini ya. Nanti yang kedua berdoa untuk bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu bangsa yang besar loh saudara. Bukan secuplik sekota Solo, enggak. Bayangkan sampai di Papua, sampai di Sulawesi sana, itu masih bangsa Indonesia. Bangsa yang luar biasa, cukup diberkati Tuhan. Ya, kita berdoa pandemi ini segera Tuhan selesaikan, dan kita bersyukur kepada Tuhan untuk pemerintahan Jokowi tetap pemerintahan yang legitimisnya diterima oleh bangsa Indonesia. Jadi tidak ada kekacauan atau kegoncangan. Kita tetap percaya Pak Jokowi bisa menyelesaikan tugas akhirnya, dan kita bisa tetap, bangsa Indonesia tetap selamat ya, tetap selamat masuk ke tahun pemerintahan yang baru ya. Tapi kita berdoa untuk tahun ini saja supaya kita pemerintahan tidak digoncangkan. Sebab kalau pemerintahan digoncangkan itu cukup repot loh saudara. Ya, kita akan menghadapi kekacauan apapun. Kalau pemimpin memikirkan kekacauan terus, energinya habis untuk memikirkan kekacauan ya. Tapi di mana-mana semua keadaannya tenang, damai, sejahtera dalam Tuhan. Nanti yang kedua saya minta Ibu Harun Suroyo atau Ibu Yayu, kita minta berdoa supaya keadaan ini tetap bisa Tuhan nyatakan, dan anugerah Tuhan untuk bangsa ini ya. Kita naikkan pujian. Satu-satunya yang kuandalkan. Mari ke depan. Satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku. Mari kita bangkit berdiri, tanda kita sepakat berdoa bersama-sama. Dan mulai saudara Maya kita berdoa, kita yang lain mendukung di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, ini kami umat-Mu, umat Bait Kudus. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Jika saat ini kami boleh alami masa pandemi, masa-masa sukar, masa sulit Tuhan, kami percaya, kami sanggup, kami kuat jalani bersama-Mu Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat iman jemaat Bait Kudus, umat Bait Kudus Tuhan.
Iman kami boleh diperkuat Tuhan, bahkan mantap Tuhan. Yes. Dalam tangan untuk kuasa-Mu Tuhan, kami Amen. mampu Tuhan jalani semua ini. Tuhan, jangan buat iman kami semakin lemah, jatuh, bahkan undur dari Engkau Tuhan. Iman kami semakin kuat, bahkan melekat semeleh sama Tuhan. Tuhan, kami juga doa Tuhan buat kesehatan umat Bait Kudus Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan pulihkan Tuhan. Juga buat pekerjaan, apa yang dikerjakan Tuhan sertai, Tuhan berkati. Jika ada yang kehilangan pekerjaan, kami percaya Tuhan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata buat setiap kami Tuhan. Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang kami percaya, hanya Tuhan yang kami andalkan dalam setiap apa yang kami kerjakan Tuhan. Ya Yesus, kami serahkan umat Bait Kudus dalam tangan kuasa-Mu, sertai setiap mereka yang dikerjakan Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita yang percaya bersama katakan amin. Yang kedua, kita berdoa buat bangsa dan negara. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, sudah sungguh baik dan teramat baik Bapak dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak. Bapak, kami serahkan Bapak bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Bapak. Mari Bapak, kami juga serahkan Bapak dari pimpinan presiden sampai tingkat terbawah ya Bapak, dari RT RW Bapak semua ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Mari Bapak, Kau kuasai Bapak Jokowi Bapak supaya di dalam membawa bangsa kami untuk lebih lagi Bapak, lebih lagi di dalam kepimpinannya Bapak, supaya bangsa Indonesia ini penuh mujizat-Mu yang baru ya Bapak. Bapak, kami juga serahkan Bapak bangsa kami yang di dalam masa COVID ini Bapak, mari Bapak yang menderita COVID Bapak, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Bapak, Kau berikan obat yang terbaik, Kau berikan obat yang manjur bagi mereka yang menderita penyakit COVID ya Bapak. Aku yakin dan percaya Bapak. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Bapak, kami juga serahkan Bapak pesawat Sriwijaya Bapak ke dalam tangan-Mu Bapak. Mari Bapak, Engkau pertemukan puing-puingnya ya Bapak. Aku yakin dan percaya Bapak, semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Aku yakin dan percaya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya katakan amin. Kita telah berdoa bersama dan kita sepakat berdoa. Mari kita bersama mengarahkan tangan kita, mendoakan untuk hamba-hambanya yang sudah berdoa untuk kita. Tuhan, kami berdoa untuk Maya, Tuhan kami berdoa untuk mamanya dan anak seorang anaknya. Tuhan, kami berdoa kiranya Roh Kudus memberkati apapun yang setiap hari hamba-Mu Maya mengerjakan. Engkau turut campur tangan mendatangkan kebaikan bagi Engkau. Jauhkan dari segala kecelakaan, jauhkan dari segala kesialan dalam nama Tuhan Yesus. Hidup karena anugerah, hidup karena berkat, hidup karena mujizat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga Yayu Tuhan, berkati Gio, berkati Pandu, berkati Tessa, berkati Moses, berkati Pak Harun Suroyo, berkati keluarga ini, dialah memuji dan memuliakan Engkau. Berikan kesehatan senantiasa untuk keluarga ini Tuhan, sehingga bisa memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan, apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi keinginan, Bapa, Engkau sungguh sangat baik. Kalaupun hari ini belum dijawab oleh Engkau, berikan damai sejahtera buat mereka, untuk terus bisa berjalan seiring terus dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami. Kita yang percaya bersama katakan amin. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari silakan kita bersama berdoa untuk persembahan. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, Kau telah memberkati kami, mencurai berkat mujizat anugerah, berkat mujizat kesembuhan kami terima dengan percaya dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Saatnya kami memberkati, mengembalikan segala berkat yang Kau sudah limpahkan kepada kami. Tuhan, inilah hati yang percaya penuh syukur kepada Engkau. Bukan menghitung-hitung berkat daripada Engkau, tetapi
rela kami memberi kembali kepadamu berkat-berkat-Mu Tuhan. Tuhan berkati setiap tangan yang memberi dengan penuh ketulusan bagi Engkau. Mereka rela, mereka sudah tidak mengingat lagi apapun yang mereka sudah persembahkan. Saatnya Engkau memberkati, berkati ekonomi, berkati kesehatan, berkati keselamatan di dalam Tuhan. Berkati juga untuk hari baik. Setiap hari kami percaya baik, tetapi bagi orang yang memberikan persembahan itu hari yang baik. Hari yang penuh anugerah kasih karunia Tuhan. Dan adalah hari keberuntungan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kesehatan, kebugaran daripada Engkau diberikan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Glory bagi-Mu, haleluya, amin. Kita bangkit berdiri bersama, kita akan akhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian, kerahkanlah kekuatan-Mu. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Naikkan dengan percaya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Anak dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit bersorak. Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit bersoraklah. Allah bangkit bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Saya percaya dalam Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita setiap diri kita, pasti kita diberikan imun untuk dibebaskan dari segala penyakit apapun. Asal kita percaya, yakin. Sebenarnya COVID itu pasti sudah menyerang kita sebenarnya. Tapi karena kekebalan tubuh saudara, karena saudara punya imun yang baik, engkau tetap beribadah di dalam Tuhan. Amin. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Hari ini kami sehat dalam Tuhan. Kami punya imun yang bagus, baik. Karena kami menyandarkan diri kepadamu Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu yang akan berjuang dalam mereka masing-masing Tuhan. Berjuang dalam bisnis, berjuang dalam usaha, berjuang Tuhan. Ketika mereka berjuang menghadapi banyak kesulitan, banyak sekali hambatan dan rintangan. Tapi kami yakin Roh Kudus bahwa kami dipelihara oleh Tuhan, dicukupi oleh Tuhan. Apapun yang kami perlu, Tuhan pada ujungnya pasti menyediakan yang terbaik bagi Engkau, bagi kami Tuhan. Kami merasa juga dibebaskan dari belenggu-belenggu, ikatan yang membelenggu kami. Roh jahat, kuasa iblis, kami pantahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan membungkus tutup kami. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera. Pulanglah bersama Tuhan.
pulanglah bersama anugerah dan kekuatan dari Tuhan. Tuhan menyertai-Mu, Tuhan memberkati-Mu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dalam nama berkat anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Roh, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan.